Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik teman-teman, para peserta studi Islam intensif yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita berjumpa pada sesi yang kedua dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Irfan Zain Hafizahullah Ta'ala anhu pada pembahasan materi tentang tazkiyatun nafs. Ya, tetap semangat teman-teman semua. Ya, Alhamdulillah eh, kegiatan kita atau pembelajaran kita ini juga kita record dan live streaming YouTube yang nanti teman-teman peserta bisa mengakses ya link yang sudah di-share di grup insya Allah. Untuk mengefisienkan waktu yang ada kepada Al-Ustadz, falyatafadhal masykura ma'jura. Syukuran jazakumullah khair ya Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsani ila yaumiddin. Din kembali anak akan share screen materi kita hari ini. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ya. Materi kita kali ini, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita materi kajian kita hari ini, ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Qasir. Demikian juga yang terpampang di hadapan kita, tazkiyatun nafs, mafhumuha wa maratibuha wa asbabuha. Ya, tazkiyatun nafs, konsepnya atau definisinya, maratibuha, tingkatan-tingkatannya, dan sebab-sebabnya yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Amir Al-Wahyudi hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi secara umum buku yang berada di hadapan kita ini akan membahas tiga hal besar yang terkait dengan judul bahasan kita kali ini, tazkiyatun nafs, yaitu tentang konsep tazkiyatun nafs. Ya, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs itu, kemudian tingkatan-tingkatannya seperti apa, dan sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya apa saja yang menjadi sebab yang dengannya kita bisa mensucikan jiwa-jiwa kita. Ya. Tazkiyatun nafs ini adalah merupakan sebuah bahasan yang uh, dalam kajian Islam adalah merupakan hal yang sangat penting. Tadi alhamdulillah kita sudah sama-sama membahas materi usul fikih. Demikian juga yang sama dengan materi itu, yaitu materi fikih yang tentu memerlukan keseriusan yang sangat tinggi untuk memahami dan mempelajarinya, karena dia terkait dengan dalil-dalil dan kemudian bagaimana memahami dalil-dalil tersebut, ya bagaimana uh, apa mensikapi atau kemudian bagaimana kita bertaayus, ya, melihat dalil-dalil tersebut, kemudian mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut, hal yang tentunya mungkin akan sedikit menguras energi kita, ya otak kita, yang terkadang kalau kemudian kita tidak selingi dengan materi-materi yang sifatnya tazkiyatun nufus ini, akan membuat hati-hati kita menjadi keras, ya. Nah, karena itu maka ulama kita berpesan bahwasanya di samping kita mempelajari materi-materi yang memerlukan uh, potensi pemikiran yang lebih, ya, kita gunakan untuk memahami materi-materi tersebut. Kita juga diperintahkan untuk bagaimana apa kemudian mengkaji hal-hal yang bisa melembutkan hati-hati kita, ya, dan kajian-kajian tersebut itulah yang kemudian
ada di dalam materi-materi kajian yang sifatnya tazkiyatu an-nufus. Ya. Jadi penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi, ini adalah merupakan topik yang sangat mulia dan sangat penting yang kemudian mendapat perhatian dari para ulama kita. Ya. Karena itu maka menunjukkan bahwasanya hal ini adalah merupakan sebuah topik yang sangat penting yang juga harus menjadi perhatian kita bahwa judul kajian kita ini Tazkiyatun Nafsi adalah merupakan diksi yang digunakan di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dia bukan merupakan istilah yang baru di dalam agama kita ini. Ya, dan menunjukkan bahwasanya ini juga adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita kaji bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan bagi siapa yang kemudian berhasil mensucikan jiwa-jiwa mereka, ya, mentazkiyah jiwa-jiwa mereka, mentazkiyah diri-diri mereka. Nah, di antara keterangan-keterangan yang menyebutkan diksi ini di dalam agama kita, ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah keterangan-keterangan yang ada di hadapan kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Ya, sungguh beruntunglah orang yang kemudian mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan diri-diri mereka, sucikan jiwa-jiwa mereka. Ya, dan di dalam hadis Nabi Alaihissalam, Nabi Alaihissalam memberikan tuntunan kepada kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan karunia kepada kita berupa hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih, ya. Dan hati-hati itulah yang kemudian diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang suci, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa tazkiyatun nafsi ini adalah merupakan juga sebuah materi kajian yang hendaknya mendapat perhatian dari kita semua. Ya, di dalam doa yang tadi Ana sampaikan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Ya, karuniakanlah ketakwaan kepada jiwaku ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah dia. Ya, karena sungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa-jiwa tersebut. Anta waliyuha maulaha, engkaulah yang menjadi wali dan yang menjadi maula bagi hati-hati kami. Engkaulah yang meliputi, kemudian engkaulah yang berhak untuk memberikan kesucian hati tersebut kepada jiwa-jiwa dan kepada hati-hati kami. Ya. Jadi ini ikhwah dan akhwat sekalian, ya, memberikan gambaran, sekali lagi memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya, ya, materi ini menjadi bahan kajian kita semua. Nah, beberapa hal yang terkait dengan konsep mafhum, ya, daripada tazkiyatun nafsi, ya, secara bahasa, ya, tazkiyah, kata tazkiyah itu berarti tumbuh dan bertambah, ya, tumbuh dan bertambah. Kata tazkiyah sendiri adalah merupakan isim masdar, ya, dari kata zakka yuzakki tazkiyah, ya, zakka yuzakki tazkiyah. Wa tazkiyatu wa zakau fil lughati huwa an-nama wa ziyadah. Sedangkan az-zaka dan at-tazkiyah, ya, tazkiyah za, ya, itu adalah an-nama, artinya tumbuh, wa ziyadah dan bertambah. Jadi dalam mengucapkan kita di sini digunakan huruf za, ya, za, at-tazkiyah. Kalau kita menggunakan huruf za, beda lagi artinya, ya, at-tazkiyah. Ya, at-tazkiyah itu artinya penyembelihan, ya, al-hayawanul mujassad.
zakah artinya hewan yang disembelih. Biza, ya ini kita menggunakan huruf za at-tazkiyah. Ya. Nah, jadi secara bahasa at-tazkiyah itu artinya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Dari kata itu juga lah kemudian diambil kata az-zakat, ibadah yang kemudian kita kenal sebagai satu dari rukun Islam. Ya, zakat itu disebut demikian karena ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita mengeluarkan yang semisal dengan zakat, misalnya infak, sedekah, maka harta kita mungkin secara kasat mata akan berkurang, tetapi keberkahannya akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disampaikan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innahu ma naqasa man wa 'abdin sadaqah. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu tidak akan berkurang, ya tidak akan berkurang, artinya dia akan bertambah, ya bertambah keberkahannya, dan kita berharap bahwasanya itulah yang akan menjadi wasilah menjadi uh, bertambah juga nominalnya secara nominal, ya. Adapun secara peristilahan, maka yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi di sini adalah upaya, ya, upaya untuk memupuk kebaikan dan keberkahan pada diri seorang mukmin. Ya, upaya untuk kemudian menyucikan jiwa-jiwa seorang muslim, menyucikan diri seorang muslim, agar kemudian keberkahan itu melimpah kepada dirinya. Dan ketika keberkahan itu pada dirinya, maka disitulah titik yang menjadi kabar gembira yang tadi telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sucikan diri-diri mereka. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang berhasil melakukan upaya-upaya yang dengan upaya-upaya tersebut ia berhasil untuk mensucikan diri-diri mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi itulah makna secara istilah daripada tazkiyatu an-nafsi. Nah, cakupan daripada tazkiyatun nafsi ini yang pertama tentunya adalah hati. Ya, kemudian yang kedua adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita termasuk di dalamnya adalah al-lisan wa al-jawarih. Ya, anggota-anggota tubuh yang selain daripada hati dan al-lisan. Ya, inilah yang menjadi cakupan dari upaya kita untuk mentazkiyahnya. Ya, upaya kita untuk memperbaikinya, upaya kita untuk mensucikannya. Yang pertama sekali adalah hati. Ya, karena hati ini ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber. Ya, dia adalah merupakan puncaknya, puncak daripada hal yang akan menjadikan diri kita secara keseluruhan itu menjadi baik. Ya, ketika hati ini baik, maka kebaikan yang ada pada hati itulah yang kemudian diharapkan bisa transfer ke masing-masing bagian dari anggota tubuh kita, ya, sehingga kita berharap dengan baiknya hati kita, maka tangan kita pun akan baik, mungkin juga pemikiran kita akan baik, mungkin juga pandangan kita akan baik, lisan kita akan baik, pendengaran kita akan baik, dan seterusnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ya, biasa kita dengarkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah keseluruhan kita. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah keseluruhan orang tersebut, ya. Segumpal daging itulah yang dinamakan al-qalbu atau hati. Nah, hati ini adalah sumber kebaikan, ya. Jadi seluruh informasi yang diserap oleh panca indera kita, seluruh informasi yang ditangkap oleh pandangan kita, atau yang masuk lewat pendengaran kita, seluruhnya akan ditangkap oleh otak yang ada di dalam kepala kita ini. Dan dari otak itulah kemudian diturunkan ke dalam, ya, ke dalam hati kita. Nah, di dalam hati itulah terdapat akal yang kemudian akan melakukan penyaringan
ya, melakukan penyaringan. Dia melakukan penyaringan berdasarkan eh, apa namanya, pengalaman-pengalaman rohani, ya, pengalaman-pengalaman religi yang sudah dibangun sebelumnya melalui sebuah proses yang panjang, yang tidak singkat, ya. Dari itu kemudian ya hasil dari apa, penyaringan yang dilakukan di dalam hati itu kemudian kembali ditransfer ke akal, yang kemudian akal itulah yang kemudian menyampaikan perintah itu kepada seluruh anggota tubuh kita. Ya, dalam sebuah pernyataannya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa mahal akli al-qalbu walahu ittisalun bid-dimag, ya, bahwa tempat akal itu ada di dalam hati dan dia memiliki keterkaitan, ya, integrasi dengan otak yang ada di kepala seorang, ya. Jadi inilah ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cakupan daripada tazkiyatun nafsi itu, cakupan dari upaya kita untuk mensucikan diri kita. Yang pertama kita lakukan dengan mensucikan hati-hati kita, dan ketika kita sudah mensucikan hati-hati kita, kita berharap bahwasanya anggota-anggota tubuh kita yang lainnya, termasuk di dalamnya lisan, ya, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya pun akan bersih, ya. Kemudian dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan tazkiyatu an-nafsi, mensucikan diri, ya, mensucikan diri. Ulama kemudian menyebutkan ada dua bagian, ya, ada dua bagian atau ada dua jenis at-tazkiyah. Tazkiyah yang dilakukan pada diri seseorang. Ada yang diistilahkan oleh ulama kita dengan sebutan at-tazkiyatu al-mazmumah, dan kemudian yang kedua ada yang mereka istilahkan dengan sebutan at-tazkiyatu al-mamduhah, ya. Ada jenis yang mazmum, ada jenis yang tercela, diharamkan, dan ada jenis yang terpuji. Jenis yang pertama yang diharamkan itu adalah tazkiyah seseorang terhadap dirinya sendiri, ya. Dia membesar-besarkan dirinya, dia mengagung-agungkan dirinya, dia menyatakan suci dirinya sendiri, ya. Ini adalah merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum," dan janganlah kalian eh, mengangkat diri kalian sebagai orang-orang yang suci, dan janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Wa a'lamu biman taqwa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui siapa yang benar-benar takwa di antara kalian. Nah, inilah jenis yang tercela, mengagung-agungkan diri pribadi. Kemudian yang kedua adalah jenis yang terpuji, ya, at-tazkiyatu al-mamduha, artinya mensucikan jiwa dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman yang tadi kita bacakan, pada aflaha man tazakka, ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang berhasil melakukan upaya-upaya yang bisa mensucikan diri-diri mereka. Dengan apa? Di antaranya dengan melakukan amal-amal yang soleh, ya, secara umum. Di antaranya adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan ibadah salat yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Nah, jenis yang kedua inilah ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan yang menjadi pembahasan kita pada materi kali ini dan materi-materi yang akan datang. Buku yang ada di hadapan kita ini juga tergolong buku yang ringkas, ya, hanya terdiri dari 48 halaman. Jadi kita berharap bisa menyelesaikannya dengan cepat, dan tentunya kita berharap selain daripada menyelesaikan itu, bahwa kita bisa mengambil manfaat, ya, dari
apa yang kita bacakan itu, apa yang kita kaji itu, kemudian kita berpindah pada buku dari ulama-ulama lainnya yang juga membahas masalah tazkiyatu an-nafsi. Kemudian hal lain yang juga berkenaan dengan bahasan ini adalah maratib tazkiyatu an-nafsi. Ya, maratibut tazkiyati an-nafsi, dua tingkatan tazkiyatu an-nafsi. Jadi ada dua yang disebutkan tingkatan daripada tazkiyatu an-nafsi itu. Yang pertama adalah fi'lu at-ta'at, ya, melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah itu sifatnya wajib atau sunnah, ya. Kemudian yang kedua adalah tarku al-manhiyat, ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa dosa besar maupun dosa kecil, ya. Inilah tingkatan daripada tazkiyatu an-nafsi. Jadi yang pertama kita melakukan menghiasi diri kita dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan berusaha meninggalkan sekecil apapun hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah hal yang dilarang itu sifatnya makruh atau hal yang dilarang tersebut sifatnya haram, ya. Nah, ini juga oleh ulama kita diistilahkan dengan sebuah istilah yang lain, yaitu at-tahliyatu wa at-takhliyatu. At-tahliyatu dan at-takhliyatu. Ha dan kha, ya. At-tahliyah itu menghiasi diri kita, ya, dengan banyak melakukan amal-amal saleh. Kemudian at-takhliyah mengosongkannya dari seluruh perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini menulis rahimahullah, dan demikianlah juga dijelaskan oleh ulama-ulama kita yang mendahulukan dalam bahasan tingkatan tazkiyatu an-nafsi ini melakukan perintah, ya. Baru kemudian derajat yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah meninggalkan larangan, ya. Di antara alasannya saya akan mengatakan bahwa melakukan perintah itu balasannya akan lebih besar daripada sekedar meninggalkan larangan. Ya, karena melakukan perintah itu ada masyakkah di dalamnya. Ya, ada masyakkah, ada unsur yang berpotensi untuk menjadikan seorang berat untuk melakukannya. Ya, jadi misalnya perintah itu perintah untuk berhaji misalnya, perintah untuk berhaji, kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Itu disampaikan di dalam keterangan bahwa in istata'ta ilaihi sabila, ya, perintah untuk haji itu hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Ya, mungkin juga nikah. Ya, nikah itu adalah perintah, ya, bagian dari sunnah Nabi Alaihissalam. Ya, tetapi meskipun kita ingin semua kita ingin menikah, tapi ternyata tidak semua orang diberikan kesanggupan untuk menikah. Ya, man istata'a minkumul ba'ah, ya, barang siapa yang sanggup untuk menikah, ya, maka dialah yang dianjurkan untuk menikah. Tetapi kalau belum sanggup, maka apa itu perintahnya? Disuruh untuk bersabar dulu. Ya, Puasa dulu, disuruh Ustaz. Puasa juga dulu ya. Bersabar disuruh dan untuk puasa. bersabar. Ya, disuruh untuk bersabar dan berpuasa. Ya. Nah, jadi karena dia mengandung pembebanan, untuk pembebanan, maka ulama kita mengatakan bahwa dia itu lebih akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan dengan sekedar meninggalkan, ya, meninggalkan larangan. Di antara larangan misalnya waliyadillah adalah zina. Ya, zina itu tidak ada batasannya, ya, bagi siapa yang sanggup untuk meninggalkannya. Meninggalkan. Ya, tapi semuanya kita diperintahkan untuk meninggalkan, siapapun kita, apapun status kita. Ya, ya, karena itu juga maka disebutkan, ya, di dalam sebuah keterangan, ya, bahwa Nabi Alaihissalam mengatakan tidak tidak nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, ya, apabila aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, maka
tinggalkan, langsung dikatakan begitu, tinggalkan, tidak ada lagi alasan. Ya, saya belum mampu untuk meninggalkannya. Tidak ada seperti itu. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila saya memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka berusahalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melakukannya semaksimal kesanggupan kalian. Ya. Karena itulah maka dalam pembahasan tingkatan atau maratib tazkiyatun nafsi ini, ulama kita menempatkan pada posisi yang pertama adalah melakukan perintah, kemudian kita upayakan dengan mengikutinya dengan berusaha meninggalkan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kemudian mampu untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu, memaksimalkan seluruh potensinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, baik yang terkait dengan hati, kewajiban mereka berkenaan dengan hati mereka atau lisan mereka, anggota tubuh mereka yang lainnya, al-jawarih, dan kemudian mengiringi itu dengan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang kemudian akan berhasil mencapai tingkat tertinggi dari upaya tazkiyatu an-nafsi itu. Bagaimana Ustaz? Anda sampai jam berapa ya? Sampai jam 7, Ustaz, boleh? Sampai jam 7. Ya, masih ada 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Ya. Mohon Anda beri tambih Ustaz ya. Baik, ya. siap, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Baik. Kemudian dalam bagian daripada yang disebutkan dalam materi kita ini, tazkiyatun nafsi adalah bahwa tazkiyatun nafsi ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib untuk menjadi pemahaman dasar kita, pemahaman yang kita harapkan bahwa dengan pemahaman itulah kita bisa menjaga diri kita dari sikap sombong, ya, menjaga diri kita dari sikap sombong dan sikap ujub, hal yang sangat kontraproduktif dengan upaya kita untuk mentazkiyah jiwa-jiwa kita, mentazkiyah diri kita, ya. Jadi kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat berperan, ya, zat yang sangat berperan dalam upaya kita mensucikan jiwa-jiwa kita, ya. Betapapun kita melakukan upaya-upaya itu, tapi kita tidak akan bisa melakukan upaya itu tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, ya. Sungguh beruntunglah orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa-jiwa mereka. Qad aflaha man zakkaha. Meskipun itu adalah merupakan bagian dari upaya manusia, karena manusia siapapun kita ya, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah, ya, keinginan, ya, yang dengan keinginan itulah dia menentukan pilihannya, apakah dia ingin mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian dia mau melalui jalan-jalan yang justru akan menyesatkan atau jalan-jalan yang justru akan menghancurkan mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang kemudian menambatkan pilihannya kepada hal-hal yang akan mensucikan jiwa-jiwa mereka, akan menumbuhkan keimanan mereka, dan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya ini, pada aflaha man tazakka, ya, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang berhasil, ya, mensucikan jiwa-jiwanya. Dan kunci daripada keberhasilan itu sekali lagi bahwasanya adanya kesadaran bahwasanya tazkiyatun nafsi, jiwa yang bersih itu tidak lain adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba senantiasa akan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kemudian dia akan mampu untuk melakukan hal-hal yang
uh, mendatangkan kebaikan pada dirinya kecuali berdasarkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah zat yang mensucikan jiwa-jiwa kita ini. Karena itu maka kita syukuri ya setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat keimanan dan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita tersebut, di antaranya dengan mengkaji ilmu yang kemudian oleh ulama kita dinyatakan bahwa al ilmu maqala Allah wa maqala rasuluhu wa maqala sahabat. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam lewat hadis-hadisnya, dan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya. Semakin banyak kita mengkaji itu, maka itu kita harapkan akan mampu untuk menambah ya khazanah keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Baik, dulu Ustaz. Ustaz. Baik, Ya. ya, karena sudah masuk Isya juga. Ya. Baik, Masya Allah, Allahu Akbar, ya. Luar biasa, ya. Pertemuan materi sesi yang kedua kita pada kesempatan hari ini, ya. Tidak terasa, ya, waktu setengah jam berlalu begitu cepat, ya. Terasa hati-hati dan jiwa-jiwa kita, ya, semakin kering, sehingga membutuhkan siraman-siraman, ya, yang bisa menyejukkan dan bisa menghidupkan hati dan jiwa kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.